Mucho gusto, amigos. Apa kabar hari ini? Di pagi yang cerah, yang indah, dan kelihatannya akan menjadi lebih panas. Tapi sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat pagi buat sahabat-sahabatku yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, yang ada di Jawa, Jawa Timur, yang ada di Jakarta, yang ada di mana lagi? Tarutung, Medan, Sibolga, ya macam-macam lah. Mucho gusto, senyora. Senang bertemu dengan Anda melalui layar kaca ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bahwa Envio NC, saya percaya padamu bahwa engkau akan terus menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi ini saya akan membawa renungan hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat, atau hidup di tengah-tengah generasi jahat. Wow, itu nggak mudah ya. Tentu kita harus berjuang untuk hidup berkenan, menyenangkan hati Allah. Tetapi kita akan melihat di dalam dalam Filipi 2 ayat yang ke-15, 16, 17, demikian 18. Demikian bunyi firman Allah. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita karena kamu semuanya, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian bersukacitalah dengan aku. Kalau Filipi ini ditulis bagi jemaat di Efesus dari penjara waktu di Roma, ya tahun kira-kira 61 Masehi. Ya. Jadi di sini kita akan lihat, kalau kita mau ikut di tema besar dari apa ini adalah 4 hal yang di dalam tema besarnya. Joy, sukacita, joy in suffering, sukacita dalam penderitaan, lalu joy in serving, bersukacita dalam melayani, lalu joy in believing, bersukacita dalam keyakinan, joy in giving, bersukacita dalam memberi. Ya, tapi saya tidak sedang membawakan itu, tapi bagaimana mungkin satu kali akan saya bawa. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat, yang bengkok, yang sesat, itu tidaklah mudah, ya. Tetapi kita harus bisa menjadi terang Allah. Untuk tidak hidup terpengaruh di tengah-tengah generasi yang jahat, kita harus melakukan 4 hal ini. Jadi, saya ulang, untuk tidak hidup terpengaruh di tengah-tengah generasi yang jahat, kita harus melakukan 4 hal ini. Itu kita akan dengarkan selanjutnya. Tetapi sebelumnya saya akan memperhadapkan kepada Anda 2 orang yang bersikap, boleh dikatakan 3 kelompok ya, yang bersikap bersebelahan. 2 kelompok yang baik dan 1 kelompok yang tidak baik. Nah, kalau Anda mengenal Abraham sebagai bapak orang percaya, tentu kita mengenal kisah yang sangat luar biasa, bagaimana ketika dia berjumpa dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Ya, lalu kemudian mereka berbincang-bincang, lalu kemudian Tuhan akan mengatakan bahwa tahun depan mereka akan punya anak setelah 24 tahun menanti. Jadi tahun ke-25 mereka akan memiliki anak. Kurun waktu yang sangat panjang. Tetapi di situ ya yang mau saya katakan adalah cara penyambutan Abraham yang luar biasa ini. Jadi sebenarnya dia juga tidak tahu siapa orang ini, tetapi dari sikap Abraham yang menyambutnya, membuatkan roti yang istrinya disuruh membuatkan roti yang terbaik, dia mengambil anak lembu sapi tambun yang terbaik, ya jadi yang terbaik lalu disuguhkan kepada mereka bertiga, ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa sikap orang baik di dalam menjamu kehidupan orang-orang yang datang ke daerahnya. Lalu yang kedua itu Lot, ya. Lot itu ketika dua malaikat Tuhan datang, walaupun dia tidak tahu, tetapi dia menjamu mereka dan menyuruh menginap di rumah mereka, sekalipun kedua malaikat ini katakan saya tidak mau karena saya akan, tapi Lot mendesaknya, lalu mereka tinggal di rumah Lot. Lalu kelompok yang ketiga, yang brutal, yang sadis, yang jahat, yang hidupnya hanya melampiaskan hawa nafsu, hanya sesuka-suka hati mereka, lalu dikatakan kepada mereka mengepung, baik katakan firman Allah, dari yang muda sampai yang tua, mereka mengepung rumah Lot, supaya mereka dengar bahwa ada dua orang di rumah itu yang menginap. Mereka mau memakainya. Gigolo. Gigolo apa? Bukan gigolo. Itu LGBT itu. Ya, lelaki sama lelaki itu. Ya. Jadi mereka minta, bahkan karena Lot tidak mau memberi, mereka mau siksa Lot terlebih dahulu. Mati-matian. Bahkan sudah bilang, ada dua anakku. Karena dia bagaimanapun dia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi tamunya yang sudah diajaknya ke rumah. Ada dua anakku, sudah pakai kalian. Tapi mereka gak mau. Dan disitulah malaikat itu hancurnya nantinya Sodom dan Gomora itu. Jadi kejahatan akan selalu ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan orang yang hidup benar pun akan terus ada. Dan orang hidup jahat, bengkok, sesat itu pun akan terus ada. Jadi bagaimana kita menyikapinya sebagai orang yang percaya? Tadi sudah katakan, kita harus melakukan 4 hal ini. Yang pertama, hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian. Kalau kesucian itu kata bahasa adanya kata rotis dari kata kataros, murni, pure, murni, holy, suci, ya, suci, tidak bercampur, itu artinya. Jadi kalau disebut kata rotis itu berarti dia tidak bercampur. Karena firman Allah berkata begini, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Wah, hebat kan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tentu ingin dong kita melihat Allah satu kali kelak, ingin dong kita masuk melihat kemuliaan Bapa itu, ya miliki hati yang suci. Nah, dari Filipi ini kita bisa melihat bahwa ketika orang dikatakan hidup kataros, hidup kataros dalam hatinya, kataros kalau dalam kataros in kardia, ya, kata
kataros in kardia itu jantung atau hati. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat ada 3 dikatakan tiada beraib. Ya. Jadi orang yang hidup suci itu tiada beraib. Tentu kita tidak ingin keluarga kita hidup dengan aib. Ya. Itu kalau melakukan perzinahan, mungkin kalau kita laki-laki perempuan itu aib bagi keluarga, bagi mereka juga. Supaya ketika kita hidup dalam kesucian, hidup tiada beraib itu harus menjadi bagian kita. Jadi artinya bahwa kita betul-betul tidak bercampur, bukan berarti tidak bergaul. Sikap yang mereka, perbuatan yang mereka buat, lakukan itu tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita ikuti. Misalnya mencuri, kita sudah tahu itu barang curian, kita nggak ikut mencuri, tapi kita tahu itu barang curian. Ya jangan Saya seringkali orang-orang datang ke rumah saya ini mau menjual barang murah, ya. Barang murah, lalu kemudian saya tidak mau membelinya karena saya lebih baik saya menjaga itu, karena saya lihat ada beberapa teman-teman saya itu ya, karena saya jual beli tabung itu ya, ada yang membeli tabung lalu kemudian tabung itu tabung curian, ya masuk penjara. Jadi kita harus tidak bercelah, beraib. Lalu kemudian tidak bernoda. Tidak bernoda itu kan misalnya pakaian ada noda. Nah, itu noda itu bisa tinta dalam baju, ya bisa juga bentuk-bentuk kejahatan yang melekat dalam kehidupan kita, kebiasaan kita yang buruk. Misalnya berkotor itu noda itu. Atau kita mempunyai sikap suka berbohong itu noda itu bagi diri kita. Dan korupsi itu noda. Atau ya macam-macam lah bentuk-bentuk kejahatan itu ya. Karena kita kan katakan hidup di tengah-tengah generasi yang jahat. Generasi yang jahat itu kalau kita katakan ada yang bengkok. Bengkok itu seperti ini. Kalau sudah bengkok itu udah bahaya, ya. Ya ada memang berfungsi ada apa, tapi kalau hati itu udah bengkok, penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tidak ada lagi kebenaran di dalamnya, namanya sudah bengkok. Hati itu kan harus murni, lurus. Kalau dalam bahasa kerennya, lurus, tidak neko-neko. Jadi hati yang tersesat. Kami beberapa tahun yang lalu, ketika kami menaiki gunung yang ada ya hutannya nggak apa sih, cuma kami baru kali pertama mendaki gunung, lalu kemudian berjalan setelah beberapa jam mungkin itu ya, dari pagi sampai sore hari ya. Nah, kita berjalan di dalam hutan. Tetapi kita merasakan ini kok nggak sampai-sampai gitu di tempat tujuan. Ya, kok nggak sampai-sampai ini, bahkan sudah mulai gelap. Wah, kita yakin ya kita ini sudah tersesat. Kita beberapa orang ini yang ya namanya maklum. Kami kan tidak biasa berada di hutan. Ya mungkin karena sedikit saja, kalau kami lihat, kami hanya sedikit saja menyimpang dari yang seharusnya kami tempuh. Jadi ketika ada jalan 2 cabang, yang seharusnya kami cabang agak ke sana, tapi kami lalu cabang ke sini. Nah, kami sudah mulai khawatir, kami sudah mulai cemas, tapi kami terus berjalan. Matahari sudah mulai tenggelam, ya sudah mulai gelap, ya. Artinya tidak lagi banyak cahaya yang kami terima.
Dan sementara kami tidak membawa persediaan senter dan apapun, ya, karena kami memang tujuannya hanya jalan dari hutan itu lalu kemudian pulang. Tapi kami bilang, Tuhan tolong kami di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang lewat dari hutan itu. Mereka sudah mengatakan, Bapak-bapak mau kemana? Bapak-bapak ini mungkin tersesat ya? Iya, kami mau ke sini gitu. Oh, mari Pak ikut saya. Ya, setelah ikut dia, akhirnya kami sampai di jalan raya, di mana kami bisa bertemu dengan teman-teman kami yang lain. Ya, jadi di hutan itu, ya namanya tersesat, ya. Nah, kalau orang tersesat ya itu seperti itu, bingung. Nah, kalau dalam angkatan yang dikatakan tersesat itu berarti dia melakukan tidak sesuai dengan tracknya. Andai kata kami melakukan sesuai dengan track kami yang sudah ada itu, ya kami tidak akan tersesat. Kami mengikuti track yang tidak seharusnya, maka kami tersesat. Jadi begitulah orang-orang angkatan yang jahat ini hidup dalam keinginannya, hidup dalam keangkuhannya, hidup dalam kedagingannya, mencuri bagi dia tidak ada masalah, merampok bagi dia nggak ada masalah, halal tidak halal bagi dia tidak ada masalah. Sama rata sama dia. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati ini dalam kesucian, hidup dalam kesucian Allah. Sama seperti Abraham dan Lot itu. Dan pada akhirnya kita bisa melihat Allah berencana menghancurkan Sodom dan Gomora di mana Lot itu tinggal. Tapi namanya orang yang hidupnya suci, yang hatinya penuh belas kasihan, si Abraham bilang begini, Tuhan jangan dong, jangan dihancurkan, jangan dibunuh dong, jangan diapa-apa dong. Masakan dia berani meminta, kalau bagaimana Tuhan kalau ada 50? Oh, saya tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora karena 50 orang itu. Ditawar lagi, Tuhan bagaimana kalau 5 orang? Kurang dari 5 orang. Jadi 45 orang. Oh, saya tidak akan hancurkan itu. Wah, dia tawar lagi, bagaimana Tuhan kalau 40? Oh, saya juga nggak hancurkan. Bagaimana Tuhan? Kalau saya Tuhan itu saya ketok dia. Tapi itu karena belas kasihannya pada Sodom dan Gomora, dan ada keluarganya di situ, ada keponakannya di situ. Walaupun keponakannya itu kan saingannya sebenarnya, tapi dia nggak saingan. Ketika mereka sama-sama diberkati, lalu Abraham bilang begini, supaya gembala-gembala kita ini tidak berkelahi satu dengan yang lain, kita juga tidak bersoal. Ya pilih mana kamu suka. Kamu mau kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, kalau ke kiri, aku ke kanan. Supaya kita berpisah gitu. Nah, dia melihat lembah Zoar, lembah Yordan itu sangat baik dan menarik memang secara kasat mata. Nah, luar biasa. Nah, dia itu pilih. Jadi mereka akhirnya berpisah. Tetapi dalam hal ini mau saya katakan, Abraham memiliki hati yang suci. Itu sebabnya dia dipenuhi dengan kehendak Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tentu 30 sudah ditawar, 20 sudah ditawar, 10 sudah ditawar. Karena ada 10, saya tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalau saya bilang sama apa? Kalau satu orang saja, kan udah dari 50 ke 10 kan dari jauh. Kalau satu orang saja Tuhan, apakah Tuhan apa? Tapi stop dia di situ, di 10 itu. Dan pada akhirnya Sodom dihancurkan. Nah, tadi saya sudah cerita dari di awal, bagaimana sikap Lot menjamu orang yang dua malaikat ini, memberikan penginapan, lalu kemudian seluruh penduduk kota, pemuda-pemudinya, pemuda dan orang yang dari muda sampai tua datang untuk memperkosa
laki-laki. Ya. Itu bejat itu. Tapi itulah situasi mereka, itulah kondisi mereka. Kejahatannya itu udah sampai ke puncak gunung Allah. Udah sampai ke hadirat Allah. Itu sebabnya ya Tuhan suruh malaikatnya turun. Tetapi Lot diberikan kesempatan untuk hidup. Diselamatkan oleh kedua malaikat ini. Sementara dua calon menantunya itu tertawa-tawa. Sepertinya dibilang ini, Lot ini, janganlah begitu papa, gitu. Mereka nggak mau dengar-dengaran. Dan mereka juga akhirnya berlambat-lambat. Tapi malaikat Tuhan mengangkat, menarik mereka, kedua anaknya, istrinya, dan Lot itu sendiri. Nah, sudah sampai di luar kota, ada yang sangat menarik. Yang sangat menarik begini, dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17 dikatakan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguh hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kalau kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Pendek cerita, akhirnya malaikat ini mengizinkan mereka tinggal di situ. Tapi pesannya tadi, jangan melihat ke belakang. Istri Lot itu melihat ke belakang karena banyak hartanya. Jadi tiang garam. Jadi yang selamat pada peristiwa Sodom dan Gomora itu hanya 3, yaitu Sodom, Lot, lalu kemudian kedua anaknya. Nah, di sini ada peristiwa yang sangat tragis sebenarnya, peristiwa yang sangat tragis, karena kemudian setelah mereka tadinya ada di Zoar itu, mereka pindah ke gua di mana tidak ada orang di situ. Lalu dan ayat firman Allah ini sering disalahgunakan oleh sahabat-sahabat saya di luar Kristen, bahwa Lot itu melakukan hal yang terhadap kedua putrinya, yang akhirnya melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu Moab dari anak putrinya yang besar, lalu kemudian Amon dari putrinya yang paling kecil. Tapi kalau Anda membaca Alkitab dalam Kisah 19 ayat 30 sampai ayat yang ke-38, bahwa kedua anaknya lah yang punya ide, ya. Dan dia juga tidak tahu apa yang dilakukannya karena dia mabuk berat. Dibuat sama anak-anaknya itu mabuk berat. Tapi itu kehebatan Alkitab. Dia tidak perlu tutup-tutupi kejadian yang mungkin itu, bahkan itu saya katakan sangat memalukan. Sangat memalukan. Lihat saja sekarang ini banyak ayah-ayah menghamili anak putrinya sendiri, putri kandungnya. Mereka bilang itu karena peristiwa Lot. Mereka tidak sadar bahwa Lot itu tidak tahu sama sekali karena dia dalam keadaan mabuk. Dan anak-anaknya lah yang merencanakan semua itu. Jadi tidak ada niat daripada Lot. Yang jahat itu adalah kedua putrinya sebenarnya. Kenapa tidak yakin akan pemeliharaan Allah? Karena keinginan mereka meneruskan supaya ada generasi ayahnya. Seharusnya mereka mencari wanita lain, anak-anaknya mencari wanita lain, supaya ada pasangan ayahnya. Tapi justru mereka menjerumuskan ayahnya.
Tapi itulah kebenaran Alkitab. Allah tidak pernah menyembunyikan yang aib kah itu, yang dosa kah itu dilakukan oleh orang-orang yang dikasihinya atau orang-orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi Tuhan punya urusan dengan mereka. Tuhan punya rencana tersendiri bagi mereka. Jadi, tetapi kalau Anda baca dalam Kejadian yang saya sebut tadi, Kejadian 19 ayat 30 dan seterusnya itu, maka Anda akan menemukan sebenarnya bukan Lot yang punya inisiatif. Jadi Lot tidak ada keinginan untuk menyakiti putrinya, tapi putrinya merencanakan itu. Mereka berdua merencanakan itu, rencana jahat itu. Jadi berbeda yang disertai dengan hawa nafsu ya, dari seorang laki-laki, tidak, karena dia memang dalam keadaan mabuk. Karena Lot itu menjaga hatinya. Ya namanya orang dibuat mabuk ya. Ya sudahlah ya. Tapi itu kalau dikatakan Alkitab kitab porno tidak apa-apa ya. Tapi kisahnya itu ya. Jadi menjaga kesucian hati. Jadi yang selamat itu hanya 3 orang dari penghancuran Sodom dan Gomora. Makanya saya katakan tadi, kalau ada 1 orang saja Tuhan, apakah Tuhan menghancurkan? Saya yakin dan percaya Tuhan akan katakan tidak, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Ya, tapi dia berhenti sampai angka 10. Abraham berhenti sampai angka 10. Lalu yang kedua yang dikatakan yang tiada bercelah. Jadi orang yang menjaga hatinya tidak bercelah, ya, tidak ada peluang-peluang untuk tempat tinggal atau peluang-peluang untuk melakukan keinginan si jahat. Ya, tidak ada itu. Nah, kemudian yang kedua dikatakan hidup dalam terang. Hidup dalam terang, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Ya. Jadi kamu adalah terang dunia dan kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang itu harus bisa dilihat. Karena dikatakan tadi di ayat yang sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bercahaya. Kalau dalam Matius 15 ayat 19, hendaklah engkau melakukan hal-hal yang baik supaya Bapamu dimuliakan. Perbuatan-perbuatan terang itu yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang tidak menipu, hal-hal yang tidak korupsi, hal-hal yang baiklah. Untuk menjadi terang, jangan taruh terang kata firman Allah, jangan taruh terang dalam bau gantang, nggak dilihat orang. Kalau kita taruh terang kita dalam rumah, supaya apa katanya? Supaya orang tidak tersandung dengan benda-benda yang lain, supaya orang bisa melihat. Sama dengan kota yang ada di atas bukit, tidak akan sekecil apapun terangnya, dari jauh orang sudah melihat ada terangnya. Jadi artinya bahwa ketika orang melakukan yang jahat, jangan kita terlibat, jangan kita menyupport, jangan kita mendukung, jangan. Ini kan ya kebanyakan berjamaah, korupsi berjamaah, melakukan kejahatan berjamaah, membunuh berjamaah. Artinya banyak-banyak orang gitu loh. Bukannya ada orang, jangan dong, itu kan dia juga makhluk hidup, makhluk Tuhan, kita nggak boleh itu. Itu kalau orang-orang terang. Kalau orang-orang terang itu diajak, ayo, dia apapun harganya, tidak. Karena firman Allah kan, iya dikatakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Jadi berani bersikap, berani mengambil keputusan untuk tidak hidup di dalam kegelapan. Yesus kan sudah bilang begini, I am the light of the world.
He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Jadi, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi ia memiliki terang hidup. Itu sebabnya ketika Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, supaya mereka menunjukkan hidup dari Kristus itu. Nilai-nilai Yesus itu. Kalau dikatakan jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan menginginkan milik orang lain, jangan menginginkan milik orang lain. Menginginkan saja tidak boleh, apalagi memilikinya. Menginginkan saja tidak boleh, apalagi memilikinya. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita saling menggoda, berzina sana sini, merayu sana sini. Perzinahan ya menjadi hal yang lumrah, menjadi sebuah kebanggaan. Kawin sana sini menjadi sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Bahkan dulu saya punya teman, ya teman memang sudah tua, teman dalam arti apa? Bahkan lebih dari 100 kali dia menikah. Katanya dong sama saya, bukan saya yang bilang. Merasa bangga. Saya tawarkan Yesus bagi dia. Karena yang bisa memberikan kepuasan hati itu kan hanya Tuhan. Terang itu harus bercahaya, bukan mengembar hawa nafsu. Tapi bagaimana membalikkan orang dari kegelapan kepada terang, dari kejahatan kepada kebaikan, dari keberingasan kepada kasih sayang. Itu yang kita apakan, menjadi terang itu. Jadi hiduplah dalam terang di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, di tengah-tengah angkatan yang sesat ini, di tengah angkatan yang jahat. Ya, jangan ikuti. Saya kadangkala di lingkungan saya ini, kalau ada orang minum, mabuk, ya kadangkala saya ada di tengah mereka. Ya, sambil saya bawa minuman saya sendiri, kalian saya ngomong ya di situ, sampai kapan Anda seperti ini? Sampai berapa lama Anda seperti ini? Apakah Anda sudah bekerja keras setiap hari, Anda hanya habiskan dengan minuman-minuman keras? Ya kadang ada yang nggak suka, ada ketawa-tawa saya gitu. Tapi itulah situasi kondisinya. Tapi saya mau duduk di tengah-tengah mereka. Tapi walaupun tidaklah sering gitu ya. Kalau mereka minum saya ada di situ, enggak lah ya. Karena ya mereka hampir punya pekerjaan itu udah setiap malam itu habis kerja mereka cari uang, mereka habiskan untuk minum minuman bir, tua, macam-macam, kadang-kala oprok minuman gitu. Jadi kasihan. Ya tapi mau bilang apa lagi? Itu udah gaya hidup mungkin. Nah, lalu kemudian untuk itu lagi yang ketiga dikatakan hidup dalam firman Allah. Wah. Dalam Mazmur 100, saya suka ayat ini. Ini menjadi ayat yang sering kali saya katakan karena ini ada hubungannya terus dengan kehidupan yang suci. How can a young man keep his way pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah? Jadi bukan hanya yang muda, semua orang kalau ingin mempertahankan kelakuan suci, dia harus memiliki firman Allah itu. I seek you with all my heart. Aku mencari engkau dengan segenap hatiku. Do not let me stray from your command. Jangan biarkan aku tersesat dari
perintah-perintahmu. Ya kan, kalau memang kita maunya on the track, tapi seperti kami itu di jalan di hutan itu, sedikit saja udah tersesat. Ya kadang-kala kita mau on the track, tapi bisa saja kita tersesat. Dan harus kembali kepada track yang awal. Nah, lalu dikatakan lagi ayat yang ke-11-nya, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Jadi aku telah menaruh firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa melawan Engkau. Jadi berpegang teguh pada firman Allah. Bagaimana kita berpegang teguh pada firman Allah kalau firman itu sendiri nggak ada? Kalau Tuhan katakan dalam kesesakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kalau kita dalam kesusahan, dengarkan firman Allah. I will hear you, aku akan mendengarkan engkau. I will be with you in your trouble, aku akan bersama dengan engkau dalam kesusahanmu. Terus, I will deliver you and I will honor you. Wah, luar biasa itu. Aku akan melepaskan engkau dan aku akan memuliakan engkau. Kan ketika kita memiliki firman Allah ini, do as I command to you, lakukan seperti apa yang aku perintahkan kepadamu. Kalau disuruh mengasihi musuh, kasihi musuhmu. Kalau kita marah, jangan berbuat dosa. Itu kata firman Allah. Maki-maki, caci maki, macam-macam. Lalu berpegang teguh itu berarti kita berdiri di atas apa yang dikatakan oleh Tuhan. Melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong, jangan menyakiti, jangan mencaci maki. Ya kita harus lakukan itu. Kita harus belajar berpegang teguh pada firman Allah itu. Karena itu akan menghindarkan kita dari angkatan yang beko ini. Kita bisa akan melawan dengan sikap hidup kita yang benar, dengan firman Allah. Kalau dikatakan seperti saya mau bilang begini. Kalau ada orang menjual sesuatu, ya, saya tahu itu yang dicuri, dijual murah sama saya. Saya tahu. Oh, murah ini Pak Pendeta. Daripada Pak Pendeta beli di sana, gitu ya. Lebih baik ini ya. Tapi saya tidak. Saya tidak mau mengotori diri saya dengan hal-hal seperti itu. Saya biar sedikit tapi halal. Pak Pendeta ini, ya benar saya bilang. Jadi saya tidak ingin melakukan hal-hal seperti itu. Saya tahu dicuri lalu saya beli. Lebih baik saya tidak lakukan itu. Jadi kita kadang-kala bisa masuk perangkap orang lain. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang Allah, maka saya yakin dan percaya kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita ini. Jadi hidup berpegang teguh pada firman Allah. Jadi kan dikatakan all scripture is given by inspiration of God, and this for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Jadi bahwa Alkitab atau firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah ini itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu harus ada dalam mulut kita ini. Harus ada dalam hati kita ini. Allah itu dekat di hati kita.
Makanya Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Nah, ketika kita hidup dalam firman Allah, maka kita akan mengalami damai. Yang terakhir, hidup dalam kesukaan. Ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Tema besar saya katakan tadi, Filipi ini adalah sukacita. Sukacita dalam penderitaan, sukacita dalam melayani, sukacita dalam keyakinan, sukacita dalam memberi. Jadi dikerjakan semua dalam sukacita. Nah, Paulus itu juga begitu. Dan dia juga berharap kepada jemaat di Filipi ya begitu. Sebagaimana yang dialaminya, walaupun dia ya harus menderita dalam banyak hal, tetapi dia tetap bersukacita. Buktinya dia tetap bertahan sampai hari kematiannya. Bahkan tulisan yang sangat terkenal dalam 2 Timotius 4 ayat 7 itu, I have fought with good fight. Aku telah berjuang dengan iman yang baik, dengan perjuangan yang baik. I have finished the race. Aku telah menyelesaikan perlombaan itu sampai di garis finish. Lalu I have kept the faith. Aku telah menjaga, memelihara imanku sebelum dia menerima ajalnya. Itulah perkataan yang paling kuat dari dia. Jadi dia sudah berjuang dengan perjuangan yang baik, dia sudah mengakhiri perlombaan, lalu dia juga sudah menjaga imannya. Itu karena dia berpegang pada firman Allah. Bahkan dia berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Wow, luar biasa. Itulah orang-orang yang hidup dalam pelayanan dalam sukacita. Sukacita kalau kita lihat tadi dikatakan dalam Alkitab itu dalam kesusahan. Dalam kesusahan ada banyak orang bersungut-sungut. Dia bersukacita dalam kesusahan. Masa ada orang bersukacita dalam kesusahan? Ada. Karena dia sudah berpegang dengan firman. Firman Allah sudah bilang dengan jelas, bersukacitalah senantiasa. Bukan bersukacitalah saat engkau diberkati. Bersukacitalah saat engkau banyak hartamu, banyak uangmu. Tidak. Bersukacitalah engkau senantiasa. Senantiasa itu ada kalanya kita susah, ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sakit, tapi kita bersukacita. Give thanks for everything to God, for it is the will of God for you. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagimu. Sukacita itu. Jadi bersukacita dalam kesusahan bukanlah hal yang sulit bagi orang percaya. Saya mobil saya ditipu, nggak buat saya stres saya. Ya saya tetap upaya, tapi saya nggak stres gitu lah. Itu semua kemurahan Tuhan. Nah lalu kemudian, jadi bersukacita juga karena dalam perlombaan itu dia berhasil mencapai garis finish. Ya bersukacita dong. Saya waktu beberapa tahun yang lalu, saya bersama beberapa teman naik ke Gunung Rinjani. Jadi ada beberapa teman saya yang berada bersama dengan saya. Saya secara fisik saya memang ya syukurlah dianugerahi Tuhan kuat ya. Nah waktu teman-teman saya sudah menyerah di Bukit Penyesalan, ada di situ 600 meter lagi ke puncak, tinggal 600 meter lagi ke puncak, mereka mau nyerah di situ. Saya bilang begini, sahabat-sahabatku, kalau Anda tidak sampai ke puncak, saya pun tidak akan sampai ke puncak. Tapi kalau Anda mau lihat saya sampai ke puncak, mari kita berjalan bersama-sama. Mari saya angkat beban Anda semuanya.
Jadi beban-beban mereka saya angkat, saya bawa ke puncak. Dan pada akhirnya kami sampai. Yang mau saya bilang adalah sukacita yang besar, yang luar biasa. Kenapa? Sukacita saya itu bisa tetap membawa teman-teman saya yang tadinya sudah menyerah untuk sampai di puncak. Dan pada akhirnya sampai di puncak. Walaupun dengan tertati-tati. Saya kadang harus dorong karena ya di 600 itu terjal lalu berpasir. Kadang orang merosot gitu. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Pada akhirnya semua kami sampai di puncak. Tapi pengalaman itu tidak akan pernah saya lupakan. Jadi saya harus membawa beberapa barang teman-teman saya ke puncak. Karena saya tidak ingin orang lain menikmati puncak, lalu ada sahabat saya yang gak menikmati puncak. Karena kurangnya motivasi, kurangnya dorongan, kurangnya orang-orang yang memberikan semangat bagi dia. Saya selalu berada di paling belakang mereka. Dan pada akhirnya kami sampai di puncak. Mereka saya lihat sukacita yang begitu luar biasa. Sukacita yang sudahlah gak terkatakan lah itu. Jadi ya begitu. Nah lalu sukacita sukacita mereka tidak sia-sia karena mereka bersusah-susah. Karena mereka tidak percuma berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban kehidupan mereka, tidak percuma. Dan itulah sebabnya saya katakan untuk hidup di tengah-tengah lingkungan yang atau hidup di tengah-tengah generasi jahat. 4 hal ini harus kita miliki, yaitu bahwa kita harus hidup dalam kesuciannya, lalu kemudian hidup dalam terang, lalu hidup dalam firman-Nya, lalu kita hidup dalam kesukaan. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kita. Jadi kalaupun situasi lingkungan kita buruk, jangan salahkan lingkungannya. Jangan. Dimanapun Tuhan sudah menempatkan kita, jangan pernah menyalahkan lingkungan Anda. Allah sudah menempatkan Anda di situ. Mungkin seperti Lot, mungkin seperti Nuh, sudah ditempatkan di tengah-tengah orang yang bengkok hati itu. Supaya apa? Anda bisa memberitakan kabar kasih karunia itu. Anda bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Anda bisa memberitakan firman Allah itu. Anda bisa memberitakan kasih karunia Allah itu. Anda bisa memberitakan rahmat Tuhan itu telah datang kepada mereka. Jadi, jangan salahkan lingkungan Anda. Jangan salahkan keadaan Anda. Tapi lihat, hidupmu bersama dengan Tuhan. Apakah aku hidup dalam kesucian Tuhan? Apakah aku hidup dalam terang firman Allah? Apakah aku hidup dalam terang? Apakah aku hidup dalam sukacita yang dikehendaki oleh Allah? Hanya kita yang bisa menjawab. Tapi jangan pernah menyalahkan lingkungan. Allah telah menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang perlu kita lakukan adalah kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan, supaya di tengah-tengah seperti itu kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa. Berkati firman-Mu, berkati Indonesia, berkati Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berkati Presiden kami, Wakil Presiden, para pejabat, para menteri, Tuhan memberkati mereka semuanya. Juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan memenuhi para pemimpin kami, sehingga negeri kami diberikan ketentraman, diberikan keamanan, diberikan sumber-sumber resources baru di seluruh wilayah Indonesia ini. Kami punya kekayaan yang sangat luar biasa. Ada banyak emas, ada banyak gas, ada banyak hasil hutan, ada banyak Tuhan hasil tambang dan lain sebagainya. Kami sebenarnya bukanlah negara miskin,
Tapi ada banyak orang membuat kami menjadi miskin karena keserakahan manusia, kejahatan manusia. Kalau kami Tuhan izinkan sebagai orang-orang percaya yang memegang tempat-tempat strategis di posisi-posisi tertentu di bangsa ini, tolonglah Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan sebagaimana yang Tuhan harapkan, untuk memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jangan cabut dari mereka rohmu, tapi berikan rohmu sehingga mereka memiliki takut akan Tuhan. Karena kami tahu bahwa dampak ketika roh takut akan Tuhan itu ada pada pemimpin kami, maka akan ada ketentraman di mana orang bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam semua lini kehidupan. Ada keamanan yang sangat luar biasa. Ada sumber-sumber yang Tuhan sediakan. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong kami semuanya. Dan para hamba-hamba Tuhan, Aras Nasional, pemimpin-pemimpinnya, Tuhan juga memberkati dimanapun mereka berada. Gereja Pantai Kosta di seluruh Indonesia, Tuhan juga berkati. Sahabat-sahabat kami yang melayani dimanapun, di ngarai, di lembah, di hutan, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan engkau yang mendengar pada hari ini, yang dikatakan dokter sakitmu sudah melampaui batas, tapi saya katakan Yesus mengasihi engkau, yakin dan percayalah, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir. Kalau Anda ditolong oleh Tuhan, jangan lupa komen. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Dan jangan lupa pula kau sharekan kepada orang-orang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah engkau. Kami bersyukur. Seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati, kami semuanya diberkati, keluar masuk kami. Lalukan dari kami penyakit, darah anak domba membungkus kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah itu. Dimanti melalui pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukanlah juga demikian. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya! Amin.